Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo TDers, selamat datang di Teras Digital Indonesia. Bersama saya Sabri Rosidin. Dan di video kali ini kita akan mencoba membahas topik sejarah peradaban Islam, yaitu tentang 10 sahabat utama yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya masuk surga. Dan siapa sajakah tokoh-tokoh tersebut? Dan kalau kita merujuk pada hadis Nabi yang di mana berbunyi, An Abdurrahman bin Auf qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abi Bakrin fil jannah wa Umar fil jannah wa Uthman fil jannah wa Ali fil jannah wa Talha fil jannah wa Zubair fil jannah wa Abdurrahman bin Auf fil jannah wa Sa'ad fil jannah wa Sa'id fil jannah wa Abu Ubaidah fil jannah wa Zubair fil jannah, rawahu Tirmidzi. Jadi dari hadis itu dapat diindikasikan bahwa ada 10 kurang lebih sahabat yang dijamin pasti masuk surga, seperti yang saya kemukakan tadi. Dan di sini kita akan mencoba spesifik membahas tentang sahabat utama yang dijamin masuk surga, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah bukan orang sembarangan di kalangan sahabat. Begitu juga dari segi nasab. Nasabnya nanti sampai kepada Murrah bin Ka'ab, yaitu satu nasab dengan Rasulullah SAW. Kalau kita lacak nasab Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar bin Abu Quhafah bin Amir bin Amr bin Sa'ad bin Tamim bin Murrah bin Ka'ab. Artinya dari jalur nasab itu ketemu pada nasab Rasulullah di Murrah bin Ka'ab. Perlu teman-teman ketahui bahwa Abu Bakar sebelum Islam bernama Abdul Ka'bah. Kemudian setelah Abu Bakar masuk Islam, diubah oleh Rasulullah menjadi Abdullah. Artinya nama Abu Bakar ini bukan nama asli ternyata. Nama aslinya adalah Abdullah. Nama Abdullah ini dikasih oleh Rasulullah di mana ketika itu Abu Bakar sudah masuk Islam. Sementara dia mempunyai bapak yang bernama Abu Quhafah atau Abu Uthman, dan ibunya bernama Salmah bin Sarkar. Kemudian dia lahir pada 573 Masehi atau kurang lebih 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Artinya Abu Bakar kalau dilihat dari segi umur, dia lebih muda sedikit, sekitar 2,5 tahun dari Rasulullah SAW. Adapun gelar As-Siddiq di belakangnya, menurut pendapat yang masyhur yang disematkan di belakang nama Abu Bakar setelah peristiwa Isra Mi'raj, di mana dia langsung membenarkan kisah Nabi Muhammad tentang Isra dan Mi'raj, sementara orang-orang selain Abu Bakar, yaitu orang-orang kafir Quraisy maksudnya, masih meragukan. Kenapa? Karena secara akal pikiran, sejarah Isra Mi'raj itu tidak nyampe pada akal pikiran orang-orang manusia biasa. Karena bagi mereka Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem atau Palestina sekarang, dan kemudian berlanjut ke Sidratul Muntaha dalam waktu 1 malam, adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin terjadi. Tapi Abu Bakar ketika mendengar cerita Rasulullah itu, dia orang yang pertama, saya percaya, dan tidak ada penolakan sama sekali dari Abu Bakar. Itulah kelebihan Abu Bakar. Maka gelar As-Siddiq itu gelar yang didapat oleh Abu Bakar ketika Isra Mi'raj. Nah, kali ini kita spesifik mencoba membahas bagaimana keutamaan yang ada pada diri Abu Bakar As-Siddiq, di mana Abu Bakar As-Siddiq memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sahabat lain. Mari kita lihat pada saat Rasulullah ketika hijrah. Ketika hijrah, Abu Bakar adalah orang yang menyerahkan seluruh harta, seluruh keluarganya itu untuk berjihad di jalan Allah. Artinya untuk membela Rasulullah. Hartanya, kemudian anak-anaknya untuk membantu keberlancaran Rasulullah untuk pergi dari Mekah ke Madinah, kemudian bapaknya, ibunya, segala macam
itu semua berperan aktif dalam misi hijrah Nabi Muhammad SAW. Nah, dilanjutkan, keutamaan Abu Bakar adalah yang menemani Rasulullah ketika berada di gua. Jadi di gua Thur itu Abu Bakar yang menemaninya, yang mendampingi Rasulullah. Selanjutnya, sahabat yang pertama yang berinfak dengan hartanya adalah Abu Bakar. Benar, mungkin ada Khadijah, tapi Khadijah memang dari istrinya, atau mungkin dari Sayyidina Ali. Ali anak kecil waktu itu, belum memiliki harta yang banyak. Sementara Abu Bakar sudah kelas kakap, sudah berdagang ke luar negeri, istilahnya ke Syam, di Suriah, Palestina, segala macam itu sudah wilayah kekuasaan Abu Bakar dalam berdagang. Artinya memang secara keistimewaan harta, beliau lebih mempunyai harta, Abu Bakar lebih mempunyai harta. Dan orang yang paling pertama masuk Islam itu sebenarnya Abu Bakar. Tapi memang di sisi lain ada Waraqah bin Naufal misalnya. Tapi itu Waraqah bin Naufal itu tidak sampai pada memang mengaku Islam, tapi tidak sampai kepada dakwahnya Nabi. Jadi dia itu meninggal sebelum Nabi berdakwah. Atau benar misalnya ada Sayyidina Ali, tapi itu masih dalam kalangan anak-anak, masih sangat kecil waktu itu. Dan yang paling strategis ketika menerima Islam itu Abu Bakar, karena memang beliau sudah sangat dewasa, sudah kuat ekonominya juga. Dari segi nasab dia punya nama di situ, di lingkungan Quraisy, dari Bani Tamim. Dan selanjutnya, untuk keistimewaan Abu Bakar yang lainnya adalah sahabat yang menjadi imam sholat pengganti Rasulullah ketika di Madinah. Artinya ini levelnya ini sudah sangat tinggi sekali Abu Bakar ini. Abu Bakar menggantikan Rasul ketika Rasulullah sakit, beliau langsung memimpin, menggantikan Rasulullah untuk imam sholat. Ini adalah tanda sebenarnya bahwa Abu Bakar memang layak menjadi pemimpin setelah Rasulullah SAW. Mari kita sejenak mendengarkan hadis dari Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, ketika Nabi SAW menjelang wafat, Bilal datang meminta izin untuk memulai sholat. Rasulullah bersabda, perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Nah, di sini sudah ada kode dari Rasulullah ini. Artinya Abu Bakar menjadi imam sholat. Dan kemudian Rasulullah bersabda, perintahkan Abu Bakar menjadi imam sholat. Kemudian Aisyah berkata, Abu Bakar itu orang yang terlalu lembut. Kalau ia mengimami sholat, ia mudah menangis. Jika ia mengganti posisimu, ia akan mudah menangis. Sehingga ia sulit untuk menyelesaikan bacaan Al-Quran. Maka Nabi SAW tetap berkata, perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Nah, ini pertanda bahwa Abu Bakar memiliki kemuliaan tertinggi bagi Rasulullah. Dan Nabi pernah memuji Abu Bakar di depan Abu Bakar langsung. Nabi berkata, tidak ada harta yang lebih bermanfaat bagiku sebagaimana hartanya Abu Bakar. Lalu Abu Bakar menangis waktu itu. Dan Abu Bakar berkata, tidaklah diriku dan hartaku itu, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kecuali hanya untuk engkau dan dakwah engkau. Wah, di sini luar biasa sekali Abu Bakar ini. Kemudian di satu kisah lagi, satu-satunya sahabat yang menemani Rasulullah dalam berdoa. Jadi ketika perang Badar waktu itu, ada semacam di kemah kecil yang tempatnya agak tinggi dari pusat peperangan. Di situ Rasulullah sebenarnya untuk mengontrol strategi perang itu di situ. Jadi tempatnya agak tinggi di kemah-kemah itu. Kemudian Nabi mengajak Abu Bakar untuk berdoa. Artinya tidaklah Nabi mengajak orang untuk berdoa kecuali orang itu sangat spesial dan pasti doanya sangat bisa dikabulkan oleh Allah. Maka sahabat Nabi berdoa, sementara maka Abu Bakar dan Nabi berdoa, sementara sahabat yang lain berperang. Di sisi lain, di setiap kalau ada tawaran Islam, orang lain pasti ada keraguan. Tapi ketika Rasulullah menawarkan Islam kepada Abu Bakar, tidak ada sedikit pun penolakan sama sekali. Langsung menerima tanpa keraguan. Inilah keistimewaan
dari Abu Bakar As-Siddiq. Saya ingin mengingatkan satu kisah yang menjelang wafatnya Abu Bakar, di mana Sayyidina Ali pernah berpidato dari hadapan para sahabat yang berbunyi, Allah merahmatimu wahai Abu Bakar, engkau adalah orang yang pertama yang memeluk Islam, orang yang paling ikhlas dalam beriman, orang yang paling kuat dalam keyakinan, orang yang berada paling depan, mulia dan yang paling melindungi Rasulullah, orang yang paling dekat dengan Rasulullah, akhlaknya, kemuliaannya, pertunjukannya dan karakternya. Kemudian semoga Allah memberimu pahala atas kebaikan Islam, Rasulullah dan kaum muslimin. Engkau membenarkan Rasul Allah saat orang-orang mengingkarinya. Engkau mendermakan hartamu saat orang-orang lain kikir. Engkau berdiri bersamanya saat orang-orang lain diam. Allah menamakanmu as-siddiqon, yaitu orang-orang yang datang dengan membawa kebenaran dan ia membenarkannya. Maka mereka adalah orang-orang yang muttaqun, orang-orang yang menginginkan Muhammad dan Muhammad menginginkanmu. Demi Allah, engkau adalah benteng Islam dan siksaan bagi kaum kafirin. Hujahmu tidak menurunkan nalarmu, tidak melemahkanmu, dan seterusnya. Itulah pidato terakhir Sayyidina Ali ketika Abu Bakar meninggal dunia. Semoga video ini bisa menambah keimanan kita kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.